Jangan menyalahgunakan kemurahan hati dan kasih karunia Allah. Imamat 1 ayat 9b. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Baby Reindeer adalah sebuah mini-seri drama yang tengah tayang di sebuah layanan streaming saluran hiburan Netflix. Drama ini diangkat dari kisah nyata Richard Gere. Richard yang bekerja di sebuah bar merasa iba melihat salah satu pengunjungnya, seorang wanita bernama Martha Scott, yang datang ke bar dengan raut muka yang sangat sedih. Berawal dari rasa iba, Richard menawarkan kebaikan lewat secangkir teh gratis untuk menghibur Martha. Siapa sangka Martha menyalahgunakan kebaikan Richard. Kebaikan Richard memicu obsesi yang mengancam kehidupannya dan menyebabkan trauma. Dalam ayat renungan hari ini, kita melihat bahwa setelah kemah suci didirikan dan Allah berkenan hadir di tengah-tengah umat Israel, maka mereka diajarkan bagaimana menghampiri Allah dengan membawa persembahan korban. Kitab Imamat pasal 1-7 membicarakan berbagai korban dan peraturan persembahannya. Korban bakaran dipersembahkan untuk menyenangkan Allah dan mendamaikan diri dengan Allah. Itu sebabnya peraturan persembahan harus diikuti dengan ketat. Korban itu harus berupa binatang jantar dan tidak cacat. Ada 3 jenis korban menurut kemampuan ekonomi seseorang, yaitu lembu, kambing, atau domba, burung tekukur, atau anak merpati. Setiap orang, tak peduli status sosial ekonominya, dapat mempersembahkan korban kepada Allah. Semakin sederhana korban, semakin sederhana pula urutan dan detail proses persembahannya. Belas kasih Allah menginginkan agar umatnya dapat bersekutu dengannya tanpa halangan kondisi ekonomi. Hal ini menunjukkan betapa Allah murah hati dan penuh kasih karunia. Berkali-kali disebutkan pernyataan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan dalam Imamat pasal 1 ini. Artinya Allah senang dengan persembahan terbaik dari korban bakaran yang merefleksikan permohonan pendamaian dan langkah pertobatan kita. Tetapi seringkali kita merasa bahwa Allah pasti mengampuni, dan itu membuat kita terus kompromi dengan dosa, alih-alih melakukan pertobatan. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa, membaca firman, namun di sisi lain tetap aktif berbuat dosa. Kita terbiasa menyalahgunakan hal apapun di sekitar kita. Jabatan yang kita miliki, kita salah gunakan. Kebaikan orang lain, kita salah gunakan. Waktu dan harta yang Tuhan beri, kita juga salah gunakan. Kenapa? Demi memenuhi kepuasan duniawi, kita kejar hal-hal sementara dan lupa akan hal-hal kekal. Kita lupa bahwa baik waktu, harta, jabatan maupun kebaikan orang lain adalah wujud kemurahan hati dan kasih karunia Tuhan. Iblis sangat licik. Ia membuat hal berdosa menjadi biasa. Dosa yang adalah maut mulai kita pandang remeh tanpa kita sadari. Menyalahgunakan semua yang kita punya. Tidak ada bedanya dengan menyalahgunakan kemurahan hati dan kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tak terjebak tipu daya iblis? Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu yang berpegang pada perjanjiannya.
Dan yang ingat, untuk melakukan titahnya, Allah menunjukkan belas kasihan kepada anak-anaknya, karena Ia mengetahui kekurangan dan kelemahan kita. Oleh sebab itu, hendaknya kita menaruh hormat akan kemurahan hati dan belas kasih Allah. Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Takut akan Allah merupakan ketakutan yang memulihkan, yang mendorong kita untuk bertobat, berbalik dari kejahatan, memelihara semua ketetapan Allah dan berusaha hidup dekat Allah dan dalam kasih karunia-Nya. Korban bakaran adalah persembahan penyembahan dari umat yang sadar diri bahwa mereka berdosa dan tidak layak di hadapan Allah, sehingga mereka berupaya menyenangkan hatinya melalui korban itu. Allah yang murka akan dosa umat akan disenangkan hatinya oleh ketulusan penyembahan umatnya, dan mereka didamaikan dengan Allah. Kristus adalah korban bakaran yang menyenangkan hati Bapa. Maka kita yang telah diperkenan oleh Bapa melalui pengorbanan Kristus, jangan lagi menyalahgunakan kemurahan hati dan kasih karunia Allah, tetapi harus terus-menerus menjaga kelayakan anugerah Allah itu di hadapannya melalui kehidupan yang senantiasa takut akan Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati.